العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقدهم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا بك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita, berupa kenikmatan yang sangat besar yang ada dalam hati kita, yaitu berupa nikmat Islam dan iman. Terpilihnya kita menjadi seorang muslim ini merupakan sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dilengkapi dengan kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa beraktivitas, bisa melakukan apa yang telah menjadi agenda kita dalam keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan bentuk syukur kita menghadap kepada Allah sebagai bentuk syukur kita beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat sehat kita kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Tuhan kalian semuanya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan engkau. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan sebelum engkau. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ayat ini juga diterangkan bagaimana sejarah-sejarah dalam ensiklopedi Islam, peristiwa Islam, perjalanan sejarah Islamnya Nabi Allah Musa alaihissalam, yang hidup di masanya Fir'aun, yang sudah terkenal sangat kejam dan juga penguasa pada saat itu, sehingga dari kekuasaannya, kemampuannya, dan juga kekayaannya, sehingga dia mampu mengatakan dan mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Kemudian juga dinobatkan oleh para ajudan dan juga aparatur yang ada di situ mengakui bahwasannya Fir'aun adalah Tuhan kami. Semuanya sama-sama sepakat mengaku kebenaran bahwa Fir'aun itu adalah sebagai Tuhan. Hanya Nabi Allah Musa dan pengikut yang iman kepada Nabi Musa yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Fir'aun itu adalah sebagai Tuhan. Bagaimana Fir'aun tidak mau mengaku sebagai Tuhan, yang diberikan usia panjang, tidak pernah mengalami rasa sakit, sehingga dari kekebalan hidupnya dia, kemampuannya, mampu juga mengatakan dia adalah sebagai Tuhan. Fir'aun juga mampu menghidupkan seseorang, begitu pula mudah untuk mematikan seseorang. Dia menghidupkan seseorang dengan memberikan jalan untuk menggapai pekerjaan, memberikan jalan untuk bisa makan, dan sehingga dia hidupnya tenang. Begitu pula Fir'aun itu juga bisa mematikan seseorang. Siapa yang tidak patuh atas perintahnya, maka dia langsung disiksa dan juga akan pasti mengalami kematian. Sehingga dari situlah dia mengatakan, dari kuasanya dia mampu mengatakan saya bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Maka ketika dia berdebat dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika dia mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka Nabi Musa tidak membantah bahwa apakah engkau bisa menghidupkan seseorang. Maka kalau bantahan itu dilibatkan kepada Nabi Musa, dia pasti punya jawaban, karena dia juga bisa menghidupkan. Ketika Nabi Musa mau bertanya, Allah juga bisa mematikan, ternyata Fir'aun pun juga bisa mematikan. Namun kecerdasan Nabi yang di atas IQ manusia rata-rata pada umumnya, itu kecerdasannya Nabi Allah Musa alaihissalam banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika dia berdebat dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan mengatakan, wahai Fir'aun, kenapa engkau mengatakan dan menobatkan dirinya sebagai Tuhan? Apakah betul engkau sebagai Tuhan? Lalu dia mengatakan, iya, saya sebagai Tuhan karena saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Terus kalau kamu siapa Tuhannya? Wahai Musa, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, kalau umpama engkau mengaku Tuhan, lantas orang tua kamu, bapak kamu, siapa Tuhannya? Berarti kalau kamu itu betul-betul mengaku sebagai Tuhan, bapak kamu dulu berarti tidak punya Tuhan. Apa mungkin IQ kita, rasio kita, akal kita mau menerima kok ada istilah Tuhan terlambat datangnya? Berarti kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, bapaknya berarti dulu tidak punya Tuhan. Apa mungkin ia
dalam agama dibenarkan kalau Tuhan datangnya terlambat. Disitulah kebenaran Islam menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yaitu kebenaran absolut yang bisa diterima oleh akal sehat. Dan juga diterangkan di dalam tafsir yang lain, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam," bahwasannya agama yang baik dan benar di sisi Allah adalah agama Islam. Memang semua agama benar sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tetapi agama yang baik dan benar adalah agama Islam yang sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mengatakan seperti itu? Di dalam sejarah Kifayatul Ahyar menceritakan bagaimana perjalanan masa-masa jahiliyahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di saat sahabat yang bernama Umar belum masuk Islam, belum ketemu dan belum kenal dengan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada masa itu Sayyidina Umar berada di dalam jahiliyah, orang yang sangat sadis dan juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk bersama sahabat. Kemudian ketika duduk dia bersama sahabat, antabassama munfaridan wa miraran ka'annaka mudhahhibun. Pada suatu ketika dia duduk bersama sahabat Sayyidina Umar, dia tersenyum-senyum sendiri. Tersenyum-senyum terus. Setelah tersenyum-senyum lama dengan sendiri tanpa ada teman yang menemani obrolannya, dia senyum sendiri. Kemudian lalu Sayyidina Umar terbahak-bahak, tertawa. Setelah itu diam selama berapa menit dari tertawanya tersebut. Kemudian Sayyidina Umar lalu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Akhirnya sahabat yang ada di sampingnya Sayyidina Umar bertanya kepada Umar, "Ya Umar, limada jadidan antabassama wa miraran mudhahikan?" Wahai Sayyidina Umar, kenapa barusan kau kok tersenyum-senyum terus? Setelah tersenyum kemudian tertawa. Ada apa sih? Kenangan apa yang membuat engkau itu tersenyum lalu tertawa? Lalu Sayyidina Umar bercerita, "Wahai teman-temanku, sahabatku, saya dulu sebelum kenal dengan Rasulullah, sebelum ketemu dengan agama Islam di masa jahiliyah saya mempunyai keyakinan bahwasannya Tuhan saya itu adalah patung-patung. Patung itulah yang dibuat sesembahan saya sebagai Tuhan saya. Maka suatu ketika saya pada saat itu membuat patung, di mana patung tersebut saya buat dari kue. Dibuatlah bentuk patung dengan besar terbuat dari kue. Lalu patung tersebut saya taruh, dibuat sesembahan sama saya, menyembah patung tersebut yang terbuat dari kue. Maka suatu ketika pada saat saya beribadah menyembah patung itu, perut saya lapar. Lalu saya potong tangannya, dimakan sama saya. Masih belum juga kenyang. Lalu diambil matanya yang merah terbuat dari stroberi, saya makan itu. Belum juga kenyang, diambil kepalanya, saya makan. Jadi itulah yang membuat saya itu tertawa pada saat sekarang. Mana mungkin sebagai Tuhan, saya yang menciptakan, lalu saya yang menghormati, saya yang mengagungkan, menyembahkan, kemudian saya makan. Itu adalah agama yang tidak bisa masuk, tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Mana mungkin seorang Tuhan itu datangnya terlambat? Mana mungkin sebagai Tuhan yang harusnya kuasa ini kok lemah, bisa dimakan? Lalu itulah yang membuat Sayyidina Umar itu tertawa dengan masa jahiliyah sebelum kenal dengan Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, lalu kenapa barusan juga wahai engkau Sayyidina Umar, setelah tersenyum tertawa kemudian kau menangis sejadi-jadinya? Dia teringat pada masa-masa jahiliyah, di mana setiap orang yang punya anak perempuan di usia yang sangat lucu-lucunya, ditunggu-tunggu kelahirannya, usia 4 tahun, 3 tahun setengah, lucu-lucunya dalam pembicaraannya,
maka pada saat itu, masa itu, ada anak perempuan dikubur hidup-hidup, diinjak-injak. Sebodoh itulah dalam agama saya sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka setelah itu Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi Allah Muhammad SAW, kemudian masuk di dalam agama Islam, maka bisa membedakan bainal haq wal batil, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan agama Islamlah yang bisa dicerna dengan akal, agama yang absolut, kebenaran secara mutlak di dalam akal sehat kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebuah kenikmatan yang sangat besar dengan datangnya utusan yang terakhir, nabi yang menjadi pengakhir para anbiya, Nabi besar Muhammad SAW, dengan membawa agamanya, yaitu agama Islam, agama yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, agama yang rasional, yang absolut, kebenaran secara mutlak dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itu, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul menjaga keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita pegang erat dalam agama kita, agama Islam, sampai di penghujung akhir hayat kita. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung akhir hayat kita terus membawa iman kita, percaya kita kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga di titik terakhir hidup kita, yaitu mengucapkan, mentauhidkan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar supaya kita meninggal dengan membawa iman dan Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam sebuah hikayah hikmah, di dalam kitab salaf, di dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, banyak menceritakan li'anna alamat as-sa'ah, karena sesungguhnya banyak tanda-tanda sebelum hari kiamat tersebut. Bahkan dikatakan menjelang hari kiamat, yaitu annal imana kal ihnil bayt, bahwasannya imannya seseorang di menghampiri kiamat itu taubahnya seperti bulu-bulu domba, yaitu imannya seorang Islam di akhir zaman mudah lepas seperti bulu domba yang berterbangan. Berarti jumlahnya banyak dan sangat mudah imannya seseorang yang Islam mudah lepas seperti bulu domba. Itulah di antara tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Maka dari itu kita tentunya juga harus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengimani kita, menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah menggambarkan di dalam menjaga iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yang artinya, perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Perumpamaan orang-orang yang munafik. Munafik tersebut dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika kembali ke golongannya, dia mengatakan saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana juga di dalam ayat sebelumnya, yaitu mengatakan di dalam firman-Nya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak di antara manusia itu yang mengatakan saya beriman, ketika dia bertemu mengatakan beriman dengan pakaiannya dan juga dengan aksesorisnya. Tetapi apa Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Tampilannya saja beriman, padahal dia di belakangnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu terjadi juga di Madinah di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam gambaran tersebut, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, perumpamaan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang seperti menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya,
lalu Allah lenyapkan sinar tersebut sehingga menjadi gelap kembali, yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat sesuatu. Maka dhahaballahu binurihim, di antara tanda-tandanya, ciri-cirinya imannya seseorang itu dicabut oleh Allah, yaitu summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, sebenarnya mereka mendengar, tapi seperti orang yang tuli. Dia itu mendengar kalau hal-hal buruk, kalau hal-hal maksiat dia mendengar, tapi kalau soal kebenaran dia tertutup, tidak bisa menerima telinganya. Maka istilahnya dia itu adalah orang yang tuli, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bukmun, dan juga dia itu bisu. Memang betul dia bisa berbicara, tapi kalau soal kebenaran dia tidak berani mengatakan. Soal kemungkaran, soal keburukan, soal kekadaban, kebodohan, dan soal kebohongan dia berani berkata, tetapi di dalam kebenaran dia bisu. Umyun, dan juga dia buta. Dia bisa melihat pada hakikatnya, tetapi dia bisa melihat, yang mampu dia lihat adalah hal-hal yang maksiat, bisa melihat hal-hal yang buruk, bisa melihat terhadap hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau hal-hal kebenaran, hal-hal yang baik, kebajikan, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tidak bisa membedakan. Yang terlihat hanyalah keburukan saja dan kesalahan saja. Fahum la yarji'un, dan dia sehingga mereka tidak dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dahabil minurihim, yaitu itulah di antara ciri-ciri imannya yang akan dicabut oleh Allah, tidak bisa membedakan. Maka imannya seorang yaitu terkelupasnya imannya seseorang dalam dirinya seperti bulu-bulu domba dari zaman muda, dan banyak yang lepas imannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika memasuki hari kiamat, maka bukan lebih daripada domba yang terlepas. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, di dalam surat Al-Qari'ah, yang artinya gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ketika sudah kiamat, maka gunung-gunung yang kokoh dan kuat itu seperti bulu, banyak berhamburan gunung-gunung tersebut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yaitu gunung-gunung seperti bulu yang mudah terhambur-hamburkan, meskipun kokoh, runtuh semua seperti bulu-bulu domba tersebut. Jadi bukan hanya imannya yang lepas, gunung-gunung akan mudah tergelupai dengan adanya yaumul qiyamah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada bahaya di dalam dunia ini, sebahaya apapun yang terjadi di dalam negara ini, di dalam dunia ini, musibah apapun yang terjadi, sedahsyat apapun, itu tidak membuat fatal kepada diri kita. Yang paling fatal dalam diri kita itu adalah bahayanya iman kita lepas dalam diri kita. Dengan adanya semua bencana, selagi bencana tersebut, ketika kita berada dalam bencana itu, iman kita tetap kepada Allah dan Rasul, tidak membuatnya bencana itu menjadi celaka bagi diri kita. Tetapi sebaliknya, meskipun tidak ada bencana, tetapi iman kita lepas, itulah lebih daripada bencana. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga, disertai dengan istiqomah kepada Allah, memanjat dan berdoa kepada Allah. Semoga iman kita ditetapkan oleh Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya sampai di penghujung akhir hayat kita nanti, agar supaya kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amma wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa man liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasallatayhum bin nadar wa udhun bi khabar amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السنة الجميل العشرة الكرام وعن سلف نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا غلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا سوء وسبحان خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسلم فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله